Selamat pagi adik-adik mahasiswa Politeknik Mandiri Bina Prestasi. Topik terakhir dari mata kuliah praktek perbankan kita itu adalah etiket bisnis dan standar penampilan pegawai bank. Sebagaimana kita ketahui bahwa eh, pada topik kali ini kita akan mempelajari sedikit mengenai bagaimana kita bertindak atau berperilaku sebagai pegawai bank sehingga penampilan kita eh, terlihat selama berinteraksi dengan nasabah maupun berinteraksi dengan teman sekerja kita di bank itu menjadi excellence performance. Etiket atau etiket itu berasal dari bahasa Prancis etiket, artinya aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Itu berfungsi membantu kita menjadi disegani, dihormati, disenangi, dan menjadi percaya diri, dan mampu memelihara suasana yang baik di segala lingkungan. Jadi tadi kita sudah dengar bahwa etiket adalah aturan sopan santun. Sementara etika menurut Hamzah Yakub, etika adalah menyelidiki suatu perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika adalah sebuah filsafat berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan kesusilaan. Etika adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia. Ketika kita tersenyum, ketika kita tidak memotong pembicaraan orang, cara makan kita, ya, kita akan diperhatikan oleh orang lain. Dan ketika suatu saat ada nasabah atau orang lain yang komplain ke kita, kita dapat mengontrol emosi, tidak menyalahkan kedudukan kita selaku pegawai bank, bagaimana kita menyapa orang, memberi apresiasi yang tulus, dan ketika berhadapan dengan orang lain, bagaimana membuat kontak mata dengan orang lain, apakah mata kita liar atau gimana, kemudian bersalaman, bagaimana etikanya, kemudian bertoleransi terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Kegunaan etika dan etiket adalah pertama memelihara suasana yang menyenangkan, ya, kedua menimbulkan rasa saling menghargai, ketiga meningkatkan efisiensi kerja, dan keempat meningkatkan citra pribadi dan lembaga. Brian Tracy mengatakan bahwa your bearing, manners, and behavior in any business situation largely determines your success or failure. Jadi tingkah laku, tindak tanduk kita di setiap bisnis, situasi bisnis apapun akan mempengaruhi, akan menentukan kesuksesan ataupun kegagalan kita. Teman-teman, di dalam bekerja di bank, keseharian kita itu akan menentukan bagaimana kita berperilaku, ya. Misalnya dalam hal ini kita berkenalan. Hal-hal apa saja yang diperlukan di dalam hal berkenalan ini, yaitu pertama menyebutkan nama dengan jelas. Jadi kalau saya berkenalan dengan orang lain, saya sebutkan nama dengan jelas. Kemudian lakukan kontak mata. Jadi ada beberapa orang yang misalnya ketika berbicara dengan orang lain, misalnya berkenalan, dia sambil pegang HP, itu tentunya tidak punya sopan, ya, tidak punya etika. Jadi lakukan kontak mata, biasanya melihat dengan ininya, ya, jidat ya. Dan mata kita jangan liar. Ada orang matanya dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, itu kurang sopan, ya. Kemudian jabat tangan dengan erat. Jadi pegang tangan dengan erat, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika masa pandemi COVID ini, ya biasanya salam namaste aja. Atau ada orang juga yang dengan kepercayaan atau iman tertentu, dia tidak mau bersentuhan tangan. Jadi jangan tersinggung, nggak apa-apa. Itu biasa, ya. Kemudian pria diperkenalkan kepada wanita, kecuali pria tersebut adalah orang penting, atasan atau pejabat, ya. Kemudian mendahulukan orang yang lebih tua dan orang yang lebih memiliki jabatan lebih tinggi. Jadi dahulukan
orang yang lebih tua atau jabatan yang lebih tinggi. Itu etikanya di keseharian kita di bank di dalam hal berkenalan. Kemudian bila wanita sedang duduk, tidak wajib untuk berdiri kecuali diperkenalkan dengan orang penting. Ya, ya, jadi ketika seorang wanita duduk, ya kalau diperkenalkan dengan orang penting ya dia wajib berdiri. Tapi kalau tidak orang penting ya ketika diperkenalkan sang wanita tidak wajib untuk berdiri. Demikian. Ketika kita bersalaman dengan orang lain, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah ulurkan tangan, jabatlah tangan dengan sedikit menekan dan mengguncang satu kali. Sebutkan nama dan nama perusahaan dengan jelas. Buat kontak mata, ya, kontak mata biasanya melihat jidat, ya, ini. Jadi jangan mata liar sekali. Tersenyumlah, tubuh sedikit condong ke depan. Sebutkan nama dengan benar. Jika kurang jelas mendengar nama orang, boleh tanyakan lagi. Begitu ya, teman-teman. Ketika kita bertukar kartu nama, ya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa fungsi kartu nama yaitu alat pengingat dan penghubung. Jadi pada saat kita nanti bertemu dengan orang lain, baik dengan nasabah maupun dengan atasan yang belum kita kenal, dengan orang bank lain atau dengan siapa aja, ketika bertukar kartu nama, ada hal-hal yang perlu kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah berikan kartu nama dengan dua tangan, ya, dua tangan. Jangan satu tangan, apalagi dengan tangan kiri. Jadi harus dengan dua tangan dan kartu nama menghadap ke arah penerima, ya. Bacalah ketika kita menerima kartu nama, bacalah kartu nama terlebih dahulu sebagai bentuk penghargaan kita, ya. Jadi jangan langsung kita menerima kartu nama langsung dikantongin atau diletakkan di meja, jangan. Harus sebaiknya dibaca dulu. Kemudian buat catatan kecil di belakang kartu nama siapa orang tersebut dan bertemu dalam kesempatan apa. Ya, itu hanya sebagai pengingat kita. Dan sekarang ini kan ada aplikasi, kalau saya pribadi ketika bertemu dengan orang mendapatkan kartu nama, saya masukkan ke handphone ya, ada aplikasi langsung di-scan kartu namanya langsung masuk ke handphone kita. Nah, itu sekarang yang mungkin bisa sebagai referensi kepada teman-teman sekalian. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah menyimpan kartu nama ketika kita masih berbicara dengan orang tersebut. Jadi ketika menerima kartu nama, kita masih bicara, langsung disimpan, jangan. Pegang dulu ya. Itu sebagai bentuk penghargaan bagi orang yang memberikan kartu nama. Yang kedua, ketika kita menyapa seseorang atau menyapa nasabah, sebut dengan ibu atau bapak, kecuali yang bersangkutan minta dipanggil dengan sebutan lain. Sebutan itu dapat digunakan secara lengkap, misalnya Bapak Aryo Wibisono, ya. Kemudian sebutan lain mungkin ada untuk mengakrabkan diri, mungkin dengan Mr., Mrs. atau Miss, saudara atau saudari, nona, mbak atau mas, tante, om, anda, bung, atau menyebut namanya langsung. Intinya bagaimana kita menyapa orang tersebut, menyapa orang lain, bagaimana supaya seakrab-akrabnya, ya. Jadi jangan ada yang sungkan-sungkan, begitu. Yang ketiga, ketika kita mungkin aja suatu saat kita diterima sebagai pegawai baru, ketika kita menjadi karyawan baru di sebuah bank, perkenalkan diri kepada semua pegawai di semua level jabatan. Jadi perkenalkan diri siapa kita, kemudian apakah kita bagian apa gitu. Kemudian pahami dan ikuti budaya kerja di perusahaan tersebut. Ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang ada di perusahaan tersebut. Proaktif melakukan pekerjaan, jangan menunggu. Ya, jadi kalau Anda sebagai karyawan baru, Anda bertanya kepada senior-senior atau orang-orang yang terlebih dahulu ada di perusahaan tersebut. Hadir di kantor minimal 30 menit sebelum jam masuk kantor. Supaya apa? Supaya kita mempelajari bagaimana standar prosedur operasional pekerjaan di sana, atau
mempelajari apa-apa saja yang perlu dilakukan ya. Jadi 30 menit sebelum jam masuk kantor supaya kita punya kesempatan lain lagi kita punya kesempatan untuk berbicara dengan orang lain yang ada di kantor tersebut untuk mengakrabkan diri. Kemudian kita harus saling menghormati, berkomunikasi dengan baik, apalagi dengan orang yang lebih tua dengan kita. Yang keempat, ketika kita mengadakan business talk, yaitu pembicaraan seputar bisnis ya. Pertama, gunakan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian volume suara tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu pelan. Kecepatannya juga diatur, jangan terlalu cepat ngomong atau terlalu lambat ya. Nada suaranya kecil, besar, itu disesuaikan dengan lawan bicara. Kecepatan dan gaya berbicara kita ya diatur. Kemudian sikap duduk, berdiri dan pandangan mata kita harus sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan profesional. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Kemudian hindari berkata saya ya. Lebih bagus memang harus mix lah ya. Saya, kita atau mereka gitu. Kemudian fokus pada topik pembicaraan. Intinya ketika kita berbicara mengenai business talk ini tetap kontak mata dan jangan sampai kita ketika berbicara sibuk berhandphone ya, menjawab WA atau segala macam. Karena pengalaman saya lihat banyak sekali ketika orang berbicara perhatian pandangannya maupun sikapnya tidak sedang dalam berbicara tapi sambil melakukan pekerjaan lain. Itu sangat dipantangkan di dalam hal berbicara. Begitu. Ketika kita melakukan small talk atau pembicaraan yang ringan-ringan atau katakanlah basa-basi atau tidak sedang fokus dengan bicara bisnis atau yang simple-simple aja, itu yang perlu kita bicarakan atau hal-hal yang biasa kita bicarakan itu adalah hal-hal yang ringan seperti hobi atau minat, kemudian apa bisnisnya selama ini, bagaimana keadaan cuaca, bagaimana situasi jalan atau kuliner ya. Jangan berbicara hal-hal yang tabu ya dan yang menjurus atau yang berbahaya atau yang menimbulkan kesan yang tidak sopan atau tidak enak kepada lawan bicara kita. Misalnya seperti apa? Itu mengenai penyakit ya, jangan. Kecuali dia bertanya tentang obat penyakit. Kemudian harga barang yang dipakai, itu jangan ya. Misalnya ini berapa harganya? Jam tangannya berapa? Itu seperti menjengkali atau menghina ya. Hal-hal yang porno ya, hal-hal yang porno. Kemudian isu-isu kontroversial, apalagi isu-isu yang menyangkut pemerintah atau politik ya. Nah, itu sangat berisiko tinggi. Kemudian mengenai usia. Nah, usia ini banyak orang yang tidak suka dia tahu berapa usianya, apalagi perempuan ya. Kemudian mengenai agama, apa agamanya itu juga sangat sangat berisiko untuk dibicarakan. Kemudian status pernikahan itu bisa saja membuat orang tersinggung ya, apalagi kalau udah berumur dia nggak menikah, terus kita tanyakan apa belum menikah, itu sangat sangat tabu untuk dibicarakan. Demikian. Yang kelima, ketika kita membuat janji kepada orang lain baik sebagai untuk nasabah maupun atasan atau teman sekerja kita, itu cara membuat janji itu buat janji melalui sekretarisnya ya. Jadi kalau ketemu dengan nasabah, apalagi itu perusahaan, itu buat janji melalui sekretarisnya. Boleh lewat telepon langsung untuk orang-orang yang sudah kita kenal dengan baik, ya. Atau kalau saya biasanya dengan WA juga boleh, ya. Mana tahu lagi sibuk, sehingga bertelepon juga sibuk. Jadi biasanya lewat WA.
konfirmasikan kehadiran Anda sebelum pertemuan, ya, bahwa kita itu bisa hadir atau tidak, supaya ketika kita buat janji biasanya kan orang lain menyediakan waktunya, menunda pekerjaan yang lain. Jadi kalau datang atau tidaknya kita konfirmasikan. Sebaiknya begitu. Waktu yang tepat untuk membuat janji melalui telepon adalah di hari dan jam kerja kapan, ya. Ya, jadi harinya tentukan, jamnya kapan, terutama janjinya jam kerja lah ya, karena ini membuat dalam rangka bisnis. Pada saat kita berbicara, kadang-kadang kita memotong pembicaraan orang lain. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam memotong pembicaraan. Dilarang memotong orang yang sedang berbicara di depan umum dalam forum formal, ya, apalagi di dalam rapat, kecuali dipersilahkan. Nah, kan ada kadang-kadang di dalam sebuah seminar atau di dalam rapat, tolong saya dipotong langsung aja. Nah, kalau memang dipersilahkan ya silahkan. Tunggu sampai ada jeda, jangan asal potong pembicaraan. Jadi nada suaranya agak lebih rendah, jeda, kita bisa memotong ya. Jadi jangan asal main potong pembicaraan, kesannya tidak sopan. Gunakan nada suara yang normal. Jadi jangan marah atau nada tinggi atau gimana. Pokoknya normal aja, biasa aja. Pertimbangkan apakah tindakan Anda akan merusak suasana. Terutama ini di dalam pembicaraan formal yang sifatnya ya banyak ya. Ya, misalnya di dalam rapat. Apakah akan merusak suasana atau tidak, itu perlu dipertimbangkan. Dan jangan asal nimbrung. Kemudian pergunakan kertas dengan tulisan. Di dalam pergaulan sehari-hari dengan rekan kantor kita, itu bicarakan topik yang sama-sama diminati, misalnya tentang hobi, atau tentang handphone, atau apa aja yang mencairkan suasana. Ya, percakapan adalah komunikasi dua arah, jangan mendominasi percakapan itu sendirian, apalagi kalau sedang berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, ya, pergunakan nada suara rendah. Kemudian tetap menjaga etiket profesional. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ramah kepada semua orang. Perluas wawasan Anda, jadi banyak membaca. Sehingga ketika ada beberapa topik yang sedang dibicarakan, kita nyambung. Ya, jaga kebersihan dan kerapian diri Anda. Jangan sampai kita jorok atau berbau, ya, sehingga orang lain tidak mau berbicara dengan kita. Kemudian yang tidak boleh dilakukan itu menanyakan hal-hal yang terlalu personil, ya, sifatnya. Misalnya, apakah udah married, apakah ada penyakitnya, itu ya hal-hal yang bersifat personal. Nanti takutnya orang lain jadi tersinggung. Terlalu akrab dengan lawan jenis yang beristri, bersuami, itu dilarang, ya. Sebaiknya jangan. Misalnya ada seorang perempuan udah bersuami tapi kita terlalu akrab, akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Kemudian mendominasi pembicaraan, jangan, ya. Konflik dengan rekan kerja, apalagi sampai berantem, tidak ngomongan. Nah, itu yang berbahaya sekali. Kemudian bergosip, terutama ini pada orang-orang misalnya tidak menyukai atasannya, kemudian menggosip, ya, bergosip mengenai atasan. Wah, itu sangat berbahaya sekali. Ketika kita sedang menggunakan atau memakai handphone, ada beberapa hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Hal-hal yang boleh dilakukan adalah ring yang sopan dan volume yang kecil, atau sekalian silent. Gunakan untuk hal-hal yang penting saja. Jadi handphone itu digunakan untuk hal-hal yang penting. Kemudian gunakan fasilitas SMS, WA, atau BlackBerry Messenger, ya. Kalau sekarang BBM nggak ada lagi. Minta izin jika ada yang mendesak. Hal-hal yang tidak usah atau tidak perlu dilakukan adalah mengobrol atau bergosip dengan suara keras di depan umum. Kemudian menghidupkan ponsel di acara formal. Membuka media sosial di saat meeting atau diskusi. Jadi ada, dan bahkan sering sekali ketika rapat atau meeting, diskusi, dia membuka Instagram, Facebook, dan lain-lain. Itu jangan. Kemudian mengetik pesan di saat sedang berbicara, berdiskusi. Jadi
kita tidak boleh ketika berbicara kita tidak usah menggunakan handphone baik untuk apa saja. Misalnya tadi mengetik WA atau lain sebagainya. Kemudian mengangkat telepon di lift, ya mengangkat telepon di lift. Jadi tidak sopan. Itu kesannya. Pada saat nanti kemungkinan kita ada makan dalam rangka bisnis ya, menjamu nasabah atau calon nasabah kita. Jadi ada etiket saat makan dalam rangka bisnis. Konfirmasikan kehadiran. Jadi kalau kita udah janji dengan nasabah mau makan, etiketnya ya konfirmasikan dulu kehadirannya, jadi atau enggak ya. Konfirmasikan waktu dan tempat makan. Jangan nanti pas mau jam makan kita masih mencari-cari jam berapa gitu. Orang tertunggu-tunggu ya. Jika diundang makan bersama oleh atasan, usahakan hadir. Jadi kalau atasan kita mengundang makan, usahakan hadir ya. Kemudian etiket saat di meja makan. Pesan makanan minuman yang harganya sama, hampir sama dengan yang lain. Jadi kalau pengalaman saya ada beberapa orang ketika diundang makan, ajas manfaat. Ya itu nggak boleh. Atasannya makan biasa aja, dia makan yang buah, bahkan berlebih ya, itu tidak sopan. Kunyah makanan dengan mulut tertutup. Jadi jangan sambil berbicara sambil ngunyah ya. Suapan kecil-kecil agar mulut tidak penuh makanan. Tidak minum dan berbicara saat mulut masih penuh. Tidak bersenandung, bersiul atau bersendawa pada saat makan. Jadi tidak sopan ya, bersendawa saat makan. Tidak menggunakan tusuk gigi atau merapikan riasan. Wah, ini kadang-kadang ada pertanyaan, Pak, di mana? Apakah di meja makan? Tidak, mendingan kalau mau merapikan atau bertusuk gigi, merapikan riasan atau lipstik atau mendingan ke kamar mandi atau ke kamar rias ya, atau mana wastafel. Itu biasanya yang dilakukan. Jadi jangan bertusuk gigi di depan teman-teman yang sedang makan. Habiskanlah makan yang telah dipesan. Jangan membuang-buang makanan. Kalau memang ada sisa ya minta tolong supaya dibungkus. Selanjutnya ketika mau membayar ada etiketnya juga, aturannya yang mengajak yang harus membayar. Ya. Jadi ini aneh ya. Kadang-kadang kalau waktu saya tugas di Jakarta itu justru yang diajak yang membayar. Nah, itu pergaulan sehari-hari. Saya nggak tahu apakah itu kebiasaan di Jakarta atau memang karena kebiasaan teman saya nggak tahu ya. Tapi etiketnya siapa yang ngajak itu yang biasanya yang harus bayar. Kemudian datang beberapa menit sebelum waktu perjanjian. Supaya apa? Supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi setempat. Ya, jangan nanti kita bingung-bingung cari mejanya di mana, celengak-celengok, apakah salah makan lagi, salah tempat makan lagi. Apabila Anda yang mengundang, datanglah lebih awal. Supaya apa? Untuk persiapan, ya, untuk menyiapkan di mana nanti duduk nasabahnya di mana, di sebelah siapa, berapa orang. Itu hanya untuk mengkonfirmasi supaya semua berjalan dengan lancar. Kemudian bayarlah di kasir dan jangan lupa berikan tip. Ya, itu kebiasaan. Tapi sekarang juga sudah mulai jarang ya memberikan tip. Karena apa? Pembayaran biasanya dilakukan non tunai. Dan jangan mengira uang di depan nasabah ya. Menghitung uang tunai atau menunjukkan bon makanan, membicarakan bon makanan di depan nasabah yang diundang. Nah, itu kesannya tidak enak ya. Jadi datanglah ke kasir. Jika tamu memaksa membayar, tolak dengan halus. Jadi orang yang sudah kita undang ya jangan dia yang bayar. Kalau dia ingin bayar ya tolak dengan halus ya. Kemudian ucapkan terima kasih atas kedatangan tamu kita, atas acara makan tadi. Penampilan membantu meningkatkan rasa percaya diri. Ya. Penampilan diri dan kepribadian. Penampilan diri mempengaruhi dan menunjang kepercayaan diri. Jadi berpenampilanlah sebagaimana
seorang pegawai bank, ya. Jangan norak. Apalagi biasanya umumnya masing-masing bank mempunyai tata cara penampilan, ya, sesuai dengan budaya masing-masing bank. Penampilan diri mempengaruhi dan menunjang kepercayaan diri, kesuksesan dalam pekerjaan, karir, atau dunia profesi, yang pada akhirnya mempengaruhi kepribadian seseorang. Jadi perlu diperhatikan penampilan diri kita, ya, sesuai dengan budaya bank tersebut maupun dengan kebiasaan di tempat tersebut, ya. Kalau sekarang ada beberapa bank yang mensyaratkan harus pakai dasi, pakai jas, misalnya priority banking, itu diikutin aja. Kemudian penampilan ini menyangkut tata busana, ya. Jadi bagaimana kita berbusana, kemudian merawat tubuh. Merawat tubuh ini termasuk potongan rambut, apakah perempuan rambutnya dicepol atau digerai, dipanjangkan. Nah, itu ada aturan main tersendiri pada bank masing-masing. Kukunya dipotong, ya, apakah boleh memelihara jenggot, ya. Ada beberapa bank kalau misalnya di beberapa bank ya silahkan pakai jenggot, tapi ada beberapa yang tidak boleh, ya. Bagaimana misalnya pakaian muslimnya, apakah senada jilbabnya dengan pakaian busananya, itu ada aturan tersendiri, ya. Itu tergantung masing-masing banknya. Kemudian itu sikap tubuh, ya. Jadi sikap tubuh itu bagaimana penampilan tergambar dari sikap tubuh. Apakah sikap tubuhnya wajar atau menggoda atau dan lain sebagainya, ya. Kemudian tata busana. Jadi tata busana ini ada beberapa bank yang menentukan bagaimana cara berbusana di bank tersebut. Untuk bank-bank syariah tentunya lebih ketat lagi, ya. Lebih ketat lagi aturan mainnya. Jadi kalau beberapa tempat di bank syariah saya lihat memang harus pakai jilbab seluruhnya, yang perempuan maksudnya, ya. Kalau di beberapa tempat ada juga yang agak bebas, ya. Bank-bank konvensional ada yang pakai jeans, biasanya hari Jumat pakai batik, itu terserah masing-masing aturan main yang ada di bank tersebut. Kita hanya sebagai pegawai bank kita mengikuti aja, ya. Menciptakan tata busana ini menciptakan kesan yang ingin kita tampilkan. Memadukan busana, ya. 3 syarat utama: sederhana, serasi, sopan. Jadi sederhana, tidak norak, ya. Serasi baik warna maupun jenisnya. Jadi kalau sekarang sih relatif lebih fleksibel, ya. Karena meniru busana zaman now, ya, zaman milenial ini, atasan batik bawa jeans. Sebenarnya nggak serasi, tapi karena itu yang udah tren, atas batik bawa jeans, kemudian sepatu kets. Nah, itu masih serasi dan sopan lah, ya. Kemudian dada tertutup. Perhatikan tata rias, tata rambut, tata busana, sepatu, dan aksesoris Anda agar tampil serasi. Jadi ada juga bank yang menentukan aksesoris. Aksesoris ada bank yang menentukan hanya 2, jam tangan atau cincin kawin. Jadi tidak juga pakai kerabu, apalagi kerabu yang panjang begini. Itu seperti mau pesta. Biasanya bank bank biasanya melarang seperti itu. Karena apa? Ini bekerja, ya. Sesuaikan dengan waktu acara dan tempat acara. Jadi waktunya ada bank yang menentukan Senin, Rabu, Jumat bebas, ada yang juga pakai kaos. Nah, ada yang pakai jeans hari Jumat bebas, pakai sepatu kets. Itu diikutin aja aturan main yang ada di bank tersebut. Kenali kelebihan dan kekurangan tubuh Anda, ya. Jadi kalau misalnya tubuhnya besar, ya, nah itu mungkin kalau pakaian bebas pakaiannya bunga-bunga atau supaya kesannya tidak besar gitu. Jadi ya pokoknya kita sesuaikan dengan tubuh kita lah supaya kelihatannya rapi dan profesional, ya. Sesuaikan dengan umur, profesi, dan status sosial Anda.
Jadi umumnya di bank itu status sosialnya ya bagus, ya. Jadi harus kita sesuaikan karena ini menyangkut dengan trust orang lain kepada bank tersebut. Sesuaikan dengan pribadi Anda, ya. Jadi jangan mengikut tren orang lain, apalagi ikut-ikutan sampai pakaian atau busana yang Anda kenakan tidak cocok dengan kepribadian Anda. Standar penampilan pegawai cabang bank, ya, itu sudah ada. Misalnya Bank Mandiri punya standar sendiri, Bank BNI, Bank BRI, bank-bank pemerintah yang lain itu punya standar masing-masing. Bank swasta juga sekarang sudah punya standar masing-masing, ya. Jadi ada yang mensyaratkan hari Jumat bebas, ada yang pakai batik, bagaimana profesionalnya seorang manajer bank, ada yang pakai jas, ya, masing-masing sudah punya standar penampilan. Kemudian sikap tubuh, ya, harus kita jaga sedemikian rupa supaya sikap tubuh kita ini wajar, jangan norak, itu istilahnya. Jangan apalagi menggoda. Ada satu quotes yang diberikan oleh seorang psikolog, beauty attracts the eye, but personality captures the heart. Ya. Kecantikan itu menarik mata, tapi personalitas kita itu kena ke hati. Ya, jadi personality kita, kepribadian kita itu menyentuh hati. Itu maksudnya. Jadi harus busana, sikap kita harus cocok dengan kepribadian kita. Mungkin sampai di situ dulu teman-teman untuk kuliah kita, akhir kata kuliah praktek perbankan Mandiri Politeknik Mandiri Bina Prestasi. Saya nyatakan sampai di sini, kita menunggu UAS yang akan ditentukan waktu dan tempatnya. Terima kasih, selamat pagi.